to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem hazy. I know that I am getting better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aprilia, angkatan 2019. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang hidrosfer atau perairan darat. Tapi sebelum kita melangkah ke materi yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan tentang mata kuliah yang saya paparkan ini, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dari pembelajaran berbasis masalah ini. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yang pertama ada orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itulah 5 dari langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang hidrosfer, mari kita tahu pengertian dari hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sphaira yang artinya lapisan. Hidrosfer adalah bagian lapisan air yang menutupi atau berada dalam bumi kita. Ilmu khusus yang mempelajari air di wilayah daratan dinamakan hidrologi. Hampir 3/4 bumi tertutup oleh air seperti pada samudra, laut, danau, sungai, rawa, kolam, penampungan air, dan sebagainya, termasuk di atmosfer dalam wujud gas. Jumlah total air di bumi termasuk cairan, gas dan sekitar 336 juta mil kubik atau 1,4 miliar kilometer kubik. Dan sebanyak 97,2% berada di samudra. Gejala air yang tersebar di permukaan. Nah, selanjutnya kita pindah ke siklus hidrosfer. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada siklus pendek, merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses ini biasanya terjadi di laut. Air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya panas dari sinar matahari. Uap air dari evaporasi naik ke atmosfer sampai pada ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga terbentuk awan. Ketika awan sampai pada kondisi titik jenuh akibat mendapat pemanasan matahari, maka akan mencair lagi, jatuh sebagai presipitasi atau hujan di atas laut. Air yang turun ini kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi. Gambar yang saya tampilkan ini merupakan gambaran dari siklus pendek atau kecil. Dapat diperhatikan bagaimana
proses dari siklus pendek atau kecil ini yang menghasilkan hujan di atas permukaan air laut, yang dimana laut mengalami penguapan, berubah menjadi H2O dalam bentuk gas dan mengalami kondensasi karena pendinginan. Selanjutnya, siklus hidrologi sedang, di mana air laut mengalami evaporasi menuju atmosfer dalam bentuk uap air karena panas sinar matahari. Angin yang bertiup membawa uap air laut ke arah daratan pada ketinggian tertentu. Uap air yang berasal dari evaporasi air menjadi jenuh dan mengalami kondensasi, kemudian menjadi hujan. Selanjutnya, ini gambaran dari siklus hidrologi sedang. Dapat dilihat, siklus sedang menghasilkan hujan yang turun di daratan, di mana air laut mengalami penguapan air laut. Hidrologi selanjutnya yaitu siklus panjang, di mana siklus panjang ini terjadi karena panas sinar matahari menyebabkan evaporasi air laut. Angin membawa uap air laut ke arah daratan dan bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, dan tubuh perairan lainnya, serta hasil transpirasi dari tumbuhan. Uap air ini berubah menjadi awan dan turun sebagai salju di puncak gunung maupun presipitasi atau hujan. Air hujan yang jatuh sebagian diserap oleh tumbuhan serta sebagian lagi mengalir di permukaan tanah atau runoff menuju parit, selokan, sungai, danau, dan selanjutnya ke laut. Siklus panjang merupakan siklus yang berlangsung paling lama. Nah, bisa dilihat gambar dari proses siklus panjang itu sendiri. Bisa dilihat gambar yang saya tampilkan di sini. Terjadinya siklus air tersebut disebabkan oleh adanya proses-proses yang mengikuti gejala meteorologis dan klimatologis antara lain. Yang pertama, adanya evaporasi, yaitu penguapan air yang terdapat pada benda-benda mati atau abiotik seperti air darat, air laut, permukaan tanah, dan batuan. Proses penguapan di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Yang kedua, transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari benda-benda hidup atau biotik seperti pada tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga, evapotransportasi, yaitu proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Nah, yang terakhir ada kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat. Selanjutnya ada adveksi, yaitu transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air dari satu lokasi ke lokasi yang lain oleh gerakan udara mendatar. Selanjutnya presipitasi, yaitu segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Selanjutnya runoff atau aliran permukaan, yaitu pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Selanjutnya ada infiltrasi, yaitu perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah. Nah, adapun berbagai jenis perairan dapat dilihat bagaimana gambar di samping, yaitu ada gambar sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar.
Aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari tiga jenis limpasan, yaitu limpasan yang berasal dari hujan, limpasan dari anak-anak sungai, dan limpasan dari air tanah. Jenis perairan selanjutnya yaitu danau, di mana bisa dilihat dari gambar sebelumnya, danau cakupannya lebih luas dibanding sungai. Jadi, apa sih pengertian dari danau itu sendiri? Danau ialah kumpulan air dalam sekungan tertentu yang biasanya berbentuk mangkok. Danau mendapatkan airnya dari curah hujan, sungai-sungai, serta mata air dan tanah. Ketiga sumber tersebut bersama-sama dapat mengisi dan memberikan suplai air pada danau. Dalam hal demikian, biasanya danau itu bersifat permanen, artinya tetap berair sepanjang tahun. Sebaliknya, bila sumber air pengisi danau itu hanya salah satu unsur saja, misalnya dari curah hujan, maka danau itu umumnya bersifat temporer atau periodik. Artinya, danau tersebut pada waktu-waktu tertentu akan kering. Jenis perairan selanjutnya ada rawa, dan bisa juga dilihat gambar di samping. Dan pengertian dari rawa adalah daerah di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Wilayah rawa yang luas terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Itulah daerah atau wilayah rawa yang terluas yang ada di Indonesia. Itulah tadi materi yang saya angkat untuk proses pembelajaran berbasis masalah ini, dan itulah video tentang bagaimana proses belajar mengajar dalam kelas dengan metode PBL.